Halo netizen, ini adalah all new Chery J6 ya, atau yang lebih dikenal dengan nama iCar O3. Jadi ini merupakan SUV listrik, full listrik dari Chery yang nanti akan dijual di Indonesia, bahkan akan dirakit lokal juga ya. Konon katanya dia akan resmi diluncurkan di akhir tahun 2024 atau mungkin di awal 2025, dan dia juga akan dirakit lokal supaya harganya bisa makin terjangkau ya. Dan dia juga akan ada dua versi. Yang kita lihat ini adalah versi yang paling terjangkaunya, yang rear wheel drive. Jadi dia ada single motor di roda belakang. Dan untuk yang paling mahal itu juga ada Chery J6 IWD atau Intelligent All Wheel Drive ya. Dan itu speknya lebih canggih lagi gitu ya. Dia ada dual motor, jadi total dia berpenggerak 4 roda dengan baterai yang lebih besar juga. Tapi sekarang kita fokus yang tipe paling terjangkaunya dulu. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, simple banget, model smart key gini, dan dia ada tombol lock, buka bagasi, dan unlock. Dia juga ada proximity sensor, jadi kalau kita ngedekat dia bisa langsung ngebuka spionnya, ngebuka door handle yang ngebuka, dan dia door handle-nya model pop out gitu ya. Jadi kalau kita kunci dia nutup, dan kalau kita buka dia ngebuka gini. Jadi door handle-nya mirip seperti door handle mobil listrik kekinian ya, model pop out seperti ini. Dan untuk interiornya dia sedikit lebih sederhana ya, warnanya dia cuman single tone aja di bagian bawahnya, serta untuk plafonnya dia warna silver seperti ini ya. Kalau yang di tipe IWD atau yang paling atas ya, dia tuh joknya warna hijau, jadi kesannya lebih adventurous gitu. Nah, tapi untuk pengaturan joknya ini sama persis seperti yang paling mahalnya. Jadi dia sudah full elektrik, bisa maju mundur dan naik turun, serta yang bagian depannya ini untuk memanjangkan thigh support atau support pahanya. Dia juga ada lumbar support 4 arah, dan pastinya juga sudah ada side airbags dengan side curtain airbags. Jadi total dia ada 6 airbag. Di bagian seal plate juga ada seal plate bertuliskan all road. Oke, ini kalau udah masuk, asal kita udah ngantongin kunci, kita langsung injek rem aja. Nanti tuh dia kayak udah di starter gitu ya. Dan dia juga ada easy entry and exit. Jadi dia akan mengingat posisi berkendara kita sebelumnya. Dan kayaknya sebelum gue masuk ini ada yang tinggi banget nih posisi duduknya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Nah, seperti ini interior dari Chery J6 atau iCar O3 ya. Jadi semuanya minimalis, setirnya juga mini banget untuk sebuah mobil off-roader gitu ya. Dia sudah dilapis kulit juga dengan flat top dan flat bottom. Pengaturannya dia bisa tilt dan teleskopik. Nah, di sebelah kiri dan sebelah kanan ini juga ada rotary dial yang fungsinya itu multifungsi ya. Jadi selain bisa buat kayak ngatur AC nih ya, jadi AC itu bisa diatur dari sini temperaturnya dan fan speednya. Dia juga bisa buat ngatur audio, ganti track, dan lain-lain gitu ya. Serta dia juga ada instrument cluster yang kecil banget ya. Walaupun di sini kelihatannya 9 inci, tapi dia pipih. Jadi informasi cukup simple. Di sebelah kiri ada gear indicator, persentase baterai, tenaga yang dikeluarkan, ada kayak gambar mobil gitu. Di sebelah kanan juga ada speedometer, mode berkendara, dan odometer. Nah, kelihatannya yang ini udah lumayan dipakai ya. Odonya udah 1400 km. Dan shifternya dia model di kolom gini ya. Jadi dorong ke bawah untuk masuk ke drive, dorong ke atas full untuk masuk ke reverse, dan untuk posisi parkir tinggal pencet tombol di ujungnya. Dan untuk mengaktifkan cruise control, dan dia juga sudah ada active cruise control, itu tinggal dorong ke bawah 2 kali ya. Itu langsung dia ada muncul ICC-nya atau Intelligent Cruise Control. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini tuh ada ventilasi AC yang dikelilingin dengan list chrome. Yang ini modelnya tuh kayak rugged SUV gitu ya, dan dia bisa dibuka tutup juga. Di bagian bawah sini polos, cuma ada tos membuka kap depan. Untuk di bagian pedal dia organ pedals, dan footrestnya di sebelah kiri juga udah cukup lebar. Nah, untuk di bagian door trim sama ya, tadi dia warnanya tuh single tone aja, warna hitam seperti ini dengan tombol untuk membuka pintunya. Tapi dia juga ada latch darurat kalau misalnya daya baterainya itu tekor gitu ya. Dan untuk power window-nya dia juga sudah all auto, yang modelnya tuh cuman di klik sekali gini doang, nanti dia langsung auto down atau auto up. Begitu pula yang jendela belakang tuh, dia langsung ngebuka dan nutup juga. Nah, di bagian audionya, kalau yang di tipe teratas itu dia punya audio infinity 12 speaker, tapi di sini kayaknya enggak ya, cuman diganti
emblem all road nih. Kalau yang di tipe teratas di tulisannya Infinity Audio di sini. Ada door pocket juga dengan cup holder. Lalu lanjut lagi di atas ada sun visor yang kalau dibuka ini vanity mirrornya gede banget dan dia tuh ada lampu dandannya yang mengelilingi dengan tulisan all road ya di sini. Ada cup holdernya juga dan ini belum bisa digeser ya. Nah, di sini ada seat belt bisa diatur naik turun dengan side curtain airbags juga. Untuk spion tengah dia juga sudah auto dimming ya. Modelnya film seperti ini dengan frameless juga. Di atas lampu bacanya dia juga tinggal diklik langsung di sini. Ada tombol lampu hazard dan ada switch kayak buat power down switch ya. Jadi kalau misalnya kita mau matiin mobilnya tapi kita masih mau di dalam mobil, itu tinggal tahan tombol power down switch ini. Jadi kayak semacam kill switch lah gitu. Nah, di sini juga ada switch untuk membuka panoramic sunroofnya. Yang ini juga gede banget sih ini ya. Tuh. Segede itu. Nah, lanjut lagi ke layar utamanya nih. Jadi untuk head unitnya dia 15,6 inci, yang ini fungsi itu banyak banget. Jadi untuk pengaturan AC-nya dia juga ada ventilated seat di jok depan dan jok belakang. AC-nya dia single zone automatic climate control, dan ini juga udah versi setir kanan nih. Kalau yang versi all wheel drive yang gue coba kemarin kebetulan itu unit prototype, jadi gambarnya tuh masih kebalik, dan di sini udah lengkap ya. Jadi fan speednya di atas, untuk suhunya paling panas itu bisa di 32 derajat ya, paling dingin itu bisa di 17 derajat. Terus juga dia dual zone, bisa disinkronize tadi, dan sisanya itu kayak home screen-nya tuh seperti ini. Ada application, pasti juga sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto, ada built-in DVR juga, dan dia juga ada all-round view monitor atau kamera 360 yang bisa see-through atau bisa lihat kolongnya. Jadi makin kita jalan, nanti gambar itu akan ngisi kalau misalnya kita lagi ngelewatin jalan yang kurang baik gitu ya. Dan ini kamera jernih banget, dan responsif layarnya tuh cepat banget gitu. Tuh, quick response sekali. Dan untuk pengaturan spionnya juga bisa diatur dari sini, tapi ntar kita akan bahas lagi di menu yang berbeda. Jadi dia juga ada shortcut untuk settingan mobil ya di sini, kayak shortcut control ini untuk pengaturan wipernya di sini, wiper belakang. Jadi semuanya tuh di layar, sensitivitas dari auto wipernya. Terus kita juga bisa buka semua jendela dari sini kayak fully open seperti ini. Tuh, semua kacanya langsung ngebuka atau fully close. Sunshade-nya juga bisa fully open atau fully close. Sunroofnya mau berapa banyak yang dibuka. Nyalain lampu baca juga dari sini. Terus buka laci itu dari sini, laci juga soft opening. Dan untuk ngaktifin wireless charger dari sini, dan untuk ngatur spionnya tadi ya, dia tuh pakai toggle switch yang ada di ini ya, tombol setir. Yang sebelah kanan pun juga sama. Ini untuk ngaturnya begini. Nah, lanjut lagi di smart driving ya, tadi dia ada fitur ADAS yang lengkap, ada forward safety assist, lane departure warning, driver way info, lane departure assist, dan emergency lane keeping. Terus untuk di bagian charging juga kita bisa ngatur mau ngecas sampai berapa persen, ada buka charging cover, dan bisa juga V2L atau vehicle to load ya. Jadi kita bisa mengaktifkan inverter gun, jadi kita bisa menggunakan untuk mentenagai peranti elektronika rumahan gitu ya. Terus di bagian lighting ini ada setting buat auto high beam, ada atmosphere light atau ambient light gitu ya. Terus untuk di bagian seat ini juga bisa ngatur convenient easy and exit. Lalu ada ngatur backrest. Untuk di bagian lock ya biasalah kayak child lock, terus ada auto lock. Di bagian sini ada pengingat speeding atau alarm kecepatan, dan pengingat waktu berkendara juga. Terus ini untuk basic information kayak VIN number gitu. Untuk koneksi Bluetooth juga ada di sini. Dan lanjut kita bahas ke sistem mode berkendaranya, yang ini animasinya bagus banget ya. Dia ada sport, custom, eco, normal, sport. Nah, jadi untuk yang rear wheel drive ini dia mode berkendaranya lebih sedikit ya. Jadi kalau yang AWD gitu ya, kita bilangnya AWD aja lah sekarang. Kalau yang AWD itu dia lengkap, ada mode muddy, ada mode beach, ada mode slippery, snow, dan lain-lain gitu. Jadi animasinya pun juga berbeda di masing-masing mode gitu. Cuma karena ini yang rear wheel drive, yang single motor nih ya,
dia fiturnya lebih sedikit. Nah untuk customnya itu juga unik ya, karena kita bisa ngatur pedal response-nya mau slow atau faster, energy recovery-nya mau low, medium, high atau strong, dan untuk steering mode-nya itu juga bisa diatur nih, mau comfort, standard atau sport, jadi dia lebih berbobot gitu ya. Terus untuk unit satuan tekanan ban itu juga bisa dipilih mau PSI, bar atau KPA. Setup ini untuk auto hold, steep slow, traction control off, dan di sini masih ada kayak pitch and roll meter gitu ya untuk berapa derajat posisi mobilnya sekarang. Ya jadi untuk informasi yang lebih lengkapnya itu ada di varian yang all wheel drive gitu. Sedangkan untuk yang ini dia nggak selengkap itu, tapi kurang lebih fungsinya sama gitu, karena ya ada sama, fitur Android Auto CarPlay-nya tetap sama, cuman bedanya ya ini nggak ada motor depan dan nggak ada mode off-roadnya doang. Lanjut lagi ke bawah, dia ada ventilasi AC di sini, dan kalau kita nyalain lampu nih ya, kita nyalain lampu nih, dia itu nyala nih logo i yang ada di bagian sini, lighting. Nyalain lampunya aja gue lupa di mana. Oh di sini. Ya gitulah, pokoknya dia kayak ada logo i merepresentasikan logonya si iCar O3. Jadi dia kayak ada nyalanya gitu. Di bagian bawah juga ada kayak storage di bagian bawah dengan USB-C, USB-A. Di sini ada wireless charger, tapi cuma satu ya, sebelah kiri doang. Ada 2 buah cup holder, dan armrestnya ini juga udah di-convert nih. Kalau tadinya tuh dia ngebukanya ke kiri, sekarang udah ngebuka ke kanan, dan dia juga bisa dijadiin cool box nih, karena ada bukaannya di sini. Dan tadi ya glove box tuh dari laci, ada gantungan kecil di sini untuk gantungan belanjaan, dan pasti sudah ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Chery J6 atau iCar O3 yang rear wheel drive. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Chery J6 yang rear wheel drive. Nah, untuk kabin belakangnya sih ini juga cukup oke ya. Jadi ini ada posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di sini masih sangat oke. Di sini masih ada 4 jari, dan dia juga ada seatback pocket di kanan dan kiri, ada ventilasi AC, dan ada USB A sama USB-C, bahkan USB-C-nya sampai 60 watt ya. Dan untuk platform mobil listrik ya, ini tuh sangat rata lantai, dan ini dia pemandangan dari panoramic sunroofnya yang sangat besar. Dia juga ada grab handle di sini dengan lampu baca, gantungan, dan ada mikrofon juga untuk kayak voice command atau nelpon. Untuk di bagian headrest ini juga adjustable, ada 3 dengan seatbelt 3 titik juga, dan ada cup holder di armrestnya. Ada isofix point juga, dan ini kayak buat ngelipet joknya gitu ya, biar dia rata lantai. Nah dia juga ada ini nih storage di bagian bawah lantai, di bagian bawah joknya, dan ini mekanisme dari ventilated seatnya, jadi kelihatan banget ya inner workingsnya. Oke, jadi kalau mau ngelipat joknya rata lantai itu tarik ininya dulu, lipat ke bawah gini, baru nanti si joknya ini bisa turun rata gini. Jadi mirip seperti di Nissan Grand Livina yang lama gitu ya kurang lebih. Nah untuk di bagian door trim belakang ini juga sama, dia ada tulisan all road di bagian speakernya, switch power window-nya juga ada di sini, dan untuk jendelanya dia turun sampai habis. Dia juga ada tombol untuk buka pintu dan pembuka pintu darurat gitu ya. Nah untuk jendelanya gue juga hampir lupa, ini kita lihat dari depan aja. Jadi dia tuh punya jendela yang double glazing, jadi kaca itu double. Kalau dilihat tuh dia ada 2 lapisan kaca supaya lebih kedap. Oke, sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari Chery J6 atau iCar O3. Nah, untuk ruang motornya sih ini emang full di cover oleh plastik dengan tulisan all road seperti ini ya. Nah, untuk motor listriknya dia cuma satu ya untuk di versi RWD ini. Dia berpenggerak roda belakang dengan tenaga sekitar 180 HP dan torsi sekitar 220 Nm. Kalau yang all wheel drive itu tenaga lebih besar di sekitar 270 HP dan torsinya itu di sekitar 300-an Nm gitu. Kalau nggak salah 385 kemarin. Jadi untuk yang rear wheel drive di single motor di belakang dan hampir nggak ada mode off-roadnya gitu ya. Tapi untuk ruang di balik cupnya ini kurang lebih sama. Dia cuman ada akses port buat air wiper, dan cupnya juga sama-sama nggak ada shock hidrolik tapi sudah ada peredam. Oke, langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Chery J6 atau iCar O3 ini memang sangat retro futuristik gini ya. Jadi kan dia modelnya tuh kaku,
tapi di saat bersamaan juga harus modern karena ya dia kan mobil listrik kekinian gitu, tapi pengen membawa tema adventure-nya. Jadi makanya modelnya tuh kaku-kaku, tapi khasnya mobil listrik dia hampir nggak ada grillnya. Jadi di bagian depannya itu rata, cuman panel body doang dengan logo i merepresentasikan dari iCar O3, dan bahkan bentuk lampunya itu juga kayak ada logo i gitu. Nah, untuk di Indonesia ini saat ini dia namanya masih Chery J6 ya, walaupun di luar negeri yang versi ekspor di luar Cina itu namanya Jayco J6. Jadi Jayco juga sub brandnya dari Chery, tapi untuk di Indonesia entah kenapa namanya jadi Chery J6. Jadi ada perbedaan nama nih sekarang. Nah, lanjut lagi untuk fitur-fiturnya, dia juga lengkap dengan ADAS gitu ya. Di bagian bawah situ juga ada kotak untuk radar adaptive cruise controlnya, terus di atas juga ada mono kameranya juga. Tadi ada kamera 360, di sensor depan ini juga ada 4 titik, dan untuk lampunya dia juga sudah by beam LED projector dengan tulisannya di sini nih Matrix Vision. Jadi sudah sangat canggih dengan lampu sen yang switchback dengan DRL ya. Jadi cukup unik. Dan lanjut ke samping, velgnya berbeda dibandingin velgnya Chery J6 yang all wheel drive gitu ya. Dia kayak velg konvensional yang terbuka seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat di billboard ini ya, dia tuh lebih ketutup kalau yang versi all wheel drive. Nah, di sini ukurannya itu 225 60R18, rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control, dan beragam teknologi off-road lainnya, terutama yang versi AWD gitu ya. Nah, lanjut lagi di bagian fender sini juga ada fender hitam doff sampai ke belakang, dan di sini tuh kayak ada side marker gitu yang warna putih. Kalau malam mungkin lebih kelihatan. Di bagian seal pintunya juga dia tercover sampai bawah ya, jadi bagus nih biar nggak kotor di belakang celana kita. Di bagian spion juga ada lampu sen dan ada kamera 360 juga. Untuk pilar-pilarnya ini juga warna itu aslinya hitam gloss kayak gini, cuman dia kayak ada grafir-grafir gini buat aksen penambah estetika ya. Di atas juga ada roof rail yang kelihatannya cukup rugged, dan dia juga ada Easter egg nih. Kalau diperhatiin tuh di sini tuh ada gambar mobil gitu, unik ya. Nah, charging portnya dia ada di sebelah kanan belakang yang modelnya itu elektrik. Dia juga sudah model AC Type 2 untuk AC charging, dan dia juga ada DC CCS2 untuk fast charging. Dia bisa sampai 85 kW, dan untuk waktu pengecasan seperti biasa akan gue cantumin di layar. Untuk nutupnya tinggal klik tombol yang di sini. Nah, untuk lanjut ke belakangnya seperti ini. Unik ya, dengan cover ban serep yang berbentuk kotak. Jadi sebetulnya ini emang bukan buat ban serep ya, lebih ke storage ya. Karena kalau kita buka nih ya, dia tuh penyimpanan. Jadi mungkin kalau kita habis off-road, sepatu kita basah atau baju kita basah gitu ya, itu tinggal cemplungin aja tanpa harus ngotorin bagasi dan ruang kabin ya. Dan ada logo i-nya juga di belakang. Untuk lampu belakang ini juga vertikal, lampu sennya LED, lampu remnya LED, dan di bagian bawah juga ada rear fog lamp 2 buah ya. Terus juga ada sensor parkir 4 titik, ada kamera mundur juga di bagian atas plat nomor. Untuk di bagian kaca dia ada wiper seperti ini dengan high mount stop lamp yang unik ya, bentuknya kayak logo paus mirip Porsche 911. Nah, di sebelah kiri juga ada emblem Chery ini sekarang, dan untuk buka bagasinya dia pakai tombol di sini. Nah, untuk yang all wheel drive itu kayak ada vakumnya gitu atau suctionnya, mirip seperti di Kijang Innova Reborn yang Venturer gitu. Kalau di sini gak ada. Jadi untuk yang AWD doang ya, ternyata gue juga baru nyoba nih. Oke, jadi seperti ini bagasinya dari si Chery J6. Cukup lega ya, ini lega banget bahkan untuk sebuah SUV, tapi wajar karena ini 2 baris ya. Dia juga ada kayak gantungan-gantungan gitu, terus ada power outlet 12 volt di sini dengan lampu bagasi di sebelah kiri. Di bawah lantai bagasinya ini juga ada segitiga pengaman, tire repair kit, dan tempat-tempat kayak buat taruh ya ini nomor gitu ya, atau mungkin barang-barang yang nggak ingin kecampur sama barang yang di atas. Dan tadi untuk ngelipat bagasi itu ngelipat jok belakangnya bisa 60-40, tapi harus ratain dudukan bawahnya dulu. Nah, di bagian pintu bagasi ini juga ada storage lagi, ada gantungan lagi dengan maksimal beban 3 kg. Di sini juga ada tombol bukan tombol sih, ya, handle darurat lah ya kita bilangnya, untuk membuka bagasi belakangnya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke. Jadi
sepertinya cukup segitu dulu untuk review dari Chery J6 rear wheel drive tahun 2024. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.